Perang antara Cina dan Amerika Serikat semakin dekat. Semua berawal dari terpilihnya Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Sentimen Trump terhadap Cina bisa dibilang keras dan penuh dengan kecurigaan. Sejak masa kampanye hingga menjabat, Trump secara konsisten menyebut Cina sebagai kompetitor, manipulator perdagangan, dan menuduh Cina merugikan Amerika lewat praktik curang seperti dumping, pencurian kekayaan intelektual, dan kontrol ketat terhadap pasar di dalam negeri. Pada tanggal 2 April kemarin, Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga 34%. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Trump melihat adanya ketidakseimbangan perdagangan yang signifikan antara AS dan Cina, di mana Amerika merasa dirugikan karena terlalu banyak produk murah dari Cina yang masuk ke pasar domestik mereka. Hal ini membuat produk-produk Amerika mengalami penurunan penjualan dan tentunya merugikan perusahaan serta pendapatan negara. Adapun tujuan utama dari kebijakan tarif tinggi ini adalah untuk menekan ekonomi Cina, mempersempit ruang gerak mereka dalam ekspor, sekaligus mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk kembali memproduksi di dalam negeri. Tapi seperti efek domino, kebijakan ini justru memicu ketegangan yang lebih luas. Cina tentu tidak mau tinggal diam. Mereka membalas dengan memberlakukan tarif serupa terhadap produk-produk Amerika. Hasilnya, perang dagang pun dimulai. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia saling balas, dan dampaknya nggak cuma dirasakan oleh kedua negara itu saja, tetapi juga mengguncang ekonomi global. Banyak investor gelisah, harga saham semakin fluktuatif, dan rantai pasok internasional ikut terguncang. Ini bukan cuma soal angka tarif, tapi soal kekuatan, pengaruh, dan siapa yang bisa bertahan dalam tekanan ekonomi jangka panjang. Dari sinilah ketegangan terus meningkat dan isu militer pun mulai ikut masuk ke dalam percaturan konflik kedua negara tersebut. Banyak negara lain termasuk Indonesia ikut kena imbasnya. Misalnya negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi bagian dari rantai pasok global kayak Vietnam, Malaysia, ataupun Meksiko malah jadi peluang baru karena perusahaan-perusahaan besar mulai pindahin pabrik dari Cina ke negara-negara ini untuk menghindari tarif tinggi AS. Tapi di sisi lain, ketidakpastian global ini bikin harga komoditas turun, ekspor terganggu, dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara melambat. Seperti di Indonesia juga sempat mengalami penurunan ekspor ke Cina karena permintaan dari sana ikut melemah. Jadi meskipun perang dagang ini kelihatannya cuma antara dua negara besar, efek riaknya bisa dirasain di seluruh dunia, mulai dari industri manufaktur, teknologi, sampai pertanian. Semuanya ikut terombang-ambing. Lantas langkah apa ya yang akan diambil oleh Amerika setelah Cina memberlakukan tarif harga yang sama kepada Amerika? Apakah Amerika akan segera melakukan penyerangan terhadap Cina? Menarik ditunggu. Atau kamu punya pendapat yang lain? Silahkan bagikan di komentar.